Yang baik kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Anselmus Panggabean SAG, Kepala Kantor Agama Kabupaten Manggarai Timur, dan yang kedua kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Julianus SHD SPU MTH. Kepada para peserta sekalian kami persilakan dulu. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semua. Ya baik, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berikan aplaus yang paling hangat dan yang paling luar biasa ini untuk kita semua yang hadir. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Agama Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Anselmus Panggabean SAG, yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Kantor Agama Katolik Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Julianus SHD SPU MTH, narasumber kita Suster Rita, yang kami hormati Romo Kepala SMA Pancasila Boro, dan seluruh dan segenap panitia acara dari SMA Pancasila Boro, dan tentunya dan singkatnya kita semua yang hadir di acara ini. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di acara rekoleksi tingkat SMA Pancasila Boro dengan tema merajut kebersamaan dalam perbedaan. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang paling luar biasa untuk kita semua yang hadir di acara ini. Adik saya dari SMA Pancasila Boro, dan Bapak Ibu dan peserta sekalian, mari kita lengkapi seluruh rasa syukur kita pada pagi hari ini dalam doa. Kami undang Ibu Hilde untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cinta Tuhan telah menguatkan kami, hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini. Karena cinta-Mu pula, Engkau telah mengajar kami untuk bersatu hati
merajut kasih dalam persaudaraan kami melalui kegiatan rekoleksi bersama. Semoga apa yang kami terima dapat kami amalkan. Dia internalisasi, dan pada saatnya dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi nilai-nilai terdalam yang diterima baik lewat para guru maupun pendamping di sekolah. Itu yang paling kurang hal yang membekas dalam diri kami dikala kami juga mengalami posisi seperti yang adik-adik alami saat ini. Dan memang jujur saja kami dan dia selama di kenal dengan nama SMA 1 Klaus. Dari segi SMA kami biasa juga banyak hal yang kami terima. Termasuk penerimaan dari siswa bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sekolah. Itu kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dan kebetulan kami yang dipercayakan duduk sebagai pegawai di Kementerian Agama menjadi perpanjangan tangan negara dan perpanjangan tangan Presiden Menteri Agama untuk bisa memajukan juga kualitas keimanan dari anak-anak sebagaimana termuat dalam tujuan dari sistem pendidikan nasional. Dan salah satu cara kami, cara pemerintah adalah keterlibatan kami itu kami wujudkan dengan memberikan sedikit dana insentif. Jadi berikan dana berupa pemberian akademik. Biasanya kalau di tempat itu kalau ada siswa non akademik dilibatkan siswa. Ini yang saya bilang terima kasih, saya berapresiasi yang di kali ini. Kiranya hal ini menjadi hal yang baik dan juga komunikasi sebelumnya menjadi dasar yang baik untuk kedepannya kita bisa berkolaborasi lebih intens lagi ke depannya. Istimewa kami para pimpinan di lembaga Katolik, lembaga sekolah secara khusus di Semarang. Sedikit kronologis ini, selain dekat dengan pribadi, dia seperti sudah menjadi orang dalam Kementerian Agama Madura Timur. Kenapa? Karena setiap kali kegiatan kami, baik di bagian pendidikan ini maupun di bagian urusan agama, di menyangkut pendidikan agama, menyangkut keluarga dan sebagainya, tidak pasti kami enggak. Bukan karena teman, tapi itu kapasitasnya. Ya. Jadi terima kasih sekali teman-teman kelas ini untuk kali ini. Saya yakin kelas sama kita bukan hanya sampai saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hal teknis berkaitan dengan kegiatan hari ini. Adik-adik sekalian, selamat mengikuti kegiatan. Semoga kegiatan yang dirancang oleh panitia oleh sekolah benar-benar mendatangkan kemaslahatan kepentingan dari adik-adik bersama dalam menegakkan iman dan takwa. Terima kasih sekali untuk suster yang sudah bersedia menjadi narasumber kegiatan hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami meminta mohon maaf. Selamat pagi dan sampai. Baik, terima kasih. Ini saya dengar baca nama lama sangat semus pada ada macam rahasia yang tertentu dan lama. Saya harap tidak begitu. Baik, selamat kita semua sampai lestarikan budaya Manggarai kita. Bagaimana kehadiran tamu kita hargai mulai dari penjemputan. Banyak sekarang ya, kalau kita lihat karena perkembangan hal-hal seperti ini tidak dilihat lagi. Tapi ketika saya masuk di Manggarai Timur, luar biasa api di semua tempat yang saya kunjungi ini. Kalau semua sekolah seperti ini yang saya temukan, maka saya pantas untuk mengapresiasi. Memang sekolah itu tempat pengembangan budaya.
Baik, untuk ini sekali lagi saya menyampaikan banyak 2, 3, 4, 5. Waduh, 6 ya, coba tinggi sih. 1, 3, 5 ya. Oke, 5. Yang induk. Ayo tinggi dikit. Tinggi. Iya, induk 1 ya. Buddha. Tidak ada. Yang Kristen Protestan. 1, 2, 4. Ya. Baik. Lain itu Konghucu ada. Yang lainnya tidak ada. Baik. Ini pertanyaan Bapak Kepala Sekolah saya tanya. Teman-teman, karena ini kan sekolah Katolik, saya tanya dulu ya. Jadi kalau alasan dari saya sendiri, saya memilih SMA Pancasila karena saya percaya SMA Pancasila itu bisa mendidik karakter anak dengan baik, dan juga SMA Pancasila ini memiliki kualitas pendidiknya itu baik. Dimulai dari rumusnya sudah tegas, mendidik anak-anak, anak dan juga pembawaannya itu pasti baik. Itu sih. Baik, terima kasih. Ya, terima. Masih ada lagi yang Islam? Silakan. Ini wah, yang mau tersenyum. Nah, yang lain coba silakan. Kenapa? Karena sekolahnya bagus. Baik. Masih ada lagi yang mau? Masih ada? Ayo, silakan. Baik, alasan saya memilih SMA Pancasila itu karena menurut saya SMA Pancasila itu sekolah yang berkualitas, fasilitas yang juga memadai seperti untuk kegiatan ekstrakurikuler, ada fasilitas kelas-kelas, jadi kita itu sebagai siswa itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Wah, luar biasa. Ya, yang hidup. Mungkin dari saya, alasan saya sekolah di Pancasila. Jangan mungkin dari saya apa? Nah, Dari saya karena orang tua menyarankan saya untuk bersekolah di Pancasila, karena menurut orang tua di sini tuh ketat, kemudian bisa membentuk karakter dari anak. baik. Dari tujuan hidup, kita akan melihat hal yang kira-kira membantu saya, membawa saya ke arah yang lebih baik, yang berkualitas itu kemana? Artinya dia mampu memilih, memilah, dan menentukan. Ketika saya mendengar jawaban tadi, wah luar biasa, saya tidak tahu apakah jawaban ini memang sudah lama terpatri kan? Saya tidak tahu. Tapi paling tidak dengan jawaban ini, itu menunjukkan bahwa SMA Pancasila berarti memang patut dibanggakan. Ya. Saya lihat cara bicara tadi itu luar biasa. Siswa yang berkualitas kan begitu. Ya. Dia akan menyampaikan idenya, ya, daya pikirnya, hal yang perlu dia sampaikan luar biasa. Adik-adik sekalian, ketika adik-adik sekalian mempunyai cara berpikir seperti ini, artinya apa? Tidak melihat agama lagi itu menjadi sebuah halangan. Setuju tidak? Ya, teman-teman yang Islam yang hidup, saya tanya, apakah di sekolah ada perlakuan yang berbeda? Coba jawab dengan tulus. Ya, silakan jawab. Mana siapa? Yang di depan. Sama ya. Apakah di sekolah ada perlakuan yang berbeda? Jujur. Tidak ada. Yang lain? Induk, bagaimana? Ada perlakuan yang berbeda? Tidak ada ya? Iya. Setuju ya? Ini siapa? Ica, setuju ya? Perlakuannya sama? Iya. Itulah yang disampaikan tadi itu, merajut kebersamaan dalam perbedaan. Lalu kenapa kejadian-kejadian yang baca media sosial, kejadian-kejadian yang kita temukan di masyarakat, orang mau pergi beribadah dilarang? Kenapa? Ada yang bisa jawab?
Baik, kamu berpikir saya jawab sendiri. Iya. Ada dua hal ya. Pertama, orang yang bersangkutan orang itu, ini saya bicara dari best practice ya. Ini pengalaman senior-senior kamu yang di STG, bukan di pastoral, ya, sekolah pastoral juga yang kami hadapi sendiri. Pertama, teman-teman atau saudara-saudara ini dia belum pernah berada di tengah orang lain, belum pernah merasa pemahamannya terhadap yang lain itu masih sederhana atau belum tahu bersama. Kalau dia tahu bersama macam seperti ini, ternyata baik dia, teman-teman. Setuju tidak yang saya bilang? Ini sawah. Selama kamu ada di SMK itu, kamu rusak baik tidak? Baik. Ica ya. Baik ya? Iya. Karena kamu sudah dibiasakan lagi untuk yang Islam, yang Kristen dan yang Hindu. Setelah kamu ada di Pancasila, apakah kamu sekarang sudah masuk Katolik? Tidak. Makanya berarti kita di satu lingkungan itu yang mayoritas Katolik, yang seni Katolik atau yang mayoritas Islam tidak membuat orang berubah untuk pindah agama. Karena itu bukan itu. Iya. Berarti apa? Itu berarti kalau kita secara lebih dalam, pemahaman orang tentang agama itu masih belum terlalu dalam atau ekstrim tadi. Dia hanya merasa benar sendiri dalam agama, sehingga dia melihat yang lain itu selalu salah. Padahal dia juga wujudnya sama, muka, mata, hidung, bibir. Dia juga ada perasaan dan seterusnya. Itu kan manusia juga, loh. Yang Tuhan cipta atau ada yang diciptakan dari monyet? Siapa yang diciptakan? Kamu adalah generasi bangsa ini ke depan. Ya? Kamu ini adalah calon pemimpin. Saya sangat senang ketika kamu bisa berpikir kritis bertanya, menilai sesuatu dengan sangat baik. Itu berarti bahwa kamu sudah bisa melihat masa depanmu dengan baik. Ya. Tapi ingat bahwa harus benar-benar memahami agama, ya, supaya kamu bisa mewujudkan diri kamu menjadi orang yang apa? Bisa hadir di tengah orang lain. Sekarang saya tanya kamu, siapa penjabat bupati kita sekarang? Siapa yang tahu? Ya. Ya, kenapa? Makanan rohaninya itu sabda Tuhan tiap hari baca dengan Ekaristi. Kalau tidak baca ya susah. Ya. Itu dia kata waktu itu, saudara-saudaramu ada di luar. Dia jawab apa? Siapa saudara-saudara? Siapa ibu? Ya, sama saudara itu jawabannya kenapa ya? Aku selalu bawa. Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Saudaraku manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apa itu manusia berkualitas dan berdaya saing? Manusia yang sehat, ya. Sehat dulu pertama, kita sehat mau saing apa? Sehat, cerdas, adaptif. Adaptasi dengan orang lain itu perlu. Yang berikut apa? Dia adalah orang yang mampu berinovasi. Ya, tidak terima begitu saja yang diberikan oleh Romo, tapi dia cerna, dia berusaha untuk mencari hal lain atau yang dia temukan sedikit berubah. Pikiran dia pasti dia masukkan di situ. Lalu yang berikut apa? Dia terampil. Artinya apa? Dia mampu untuk mengelolanya secara baik dan bermartabat. Itu manusia berkualitas. Kamu inilah yang akan nanti melakukan itu ke depan, karena kamu adalah calon pemimpin masa depan. Itu kamu harus catat. Ya, poin yang berikut, ya,
yang saya sampaikan sekarang ini adalah kebetulan program kami itu adalah Kementerian Agama, salah satu transformasi digital. Ini program yang sangat strategis. Ada hubungannya dengan moderasi, transformasi digital. Kamu punya HP Android semua? Punya. Sekarang kan asesmen kemarin pakai Android itu. Betul tidak? Pakai tulis atau pakai HP? HP ya? Iya, karena kalau tidak pakai tulis, capek sekali. Kami dulu pakai tulis. Mulai ada sampai di bawah balik lagi, pikir lagi, tulis lagi. Sekarang tidak. Dari apa lain? Semua sudah bisa. Iya. Ayo sudah bisa. Semua sudah bisa. Iya, siapa? Kalau masih hidup. Jangan sampai saat ini sudah banyak yang sudah ke atas dua. Masih hidup ya? Iya, itu. Jadi begini, transformasi digital itu, bagaimana sekarang kamu bijak menggunakan itu? Lalu saya temukan di dalam HP kita Android itu banyak sekali hal-hal yang mempermudah kalian, membantu kalian dalam kaitan dengan proses pendidikan, mencerdaskan kalian. Matematika itu yang kami dulu itu sulit sekali. Sekarang saya lihat begitu mudah, mudah sekali. Loh, kau tahu begini guru matematika suruh dia buat begini, saya pasti juara satu terus di kalian. Yang kedua, ya, dengan adanya itu, kamu sekarang bisa berkreasi lebih, buat penelitian kecil. Sekarang kamu sudah mulai bisa menemukan sesuatu. Ya, saya beri contoh, mungkin di SMA pasti ada saya bikin prestasi akademis yang luar biasa. Ya, tapi saya beri contoh di Manamara Timur ketika saya masuk, saya menyampaikan ini ke guru-gurunya terkait dengan kemampuan akademis. Akhirnya saya menunggu prestasi akademis karena sarana semua ada, fasilitas guru-guru terpenuhi. Saya tunggu hasil dan alhamdulillah puji Tuhan. Tahun itu KSL bisa tembus tingkat nasional di bidang kimia. Ya, tingkat nasional juara 2 itu juga sedikit kecil. Apa saya bilang? Saudara yang akan diberikan dia apresiasi. Lalu saya tahu, ini juga bisa tingkat nasional, kenapa tidak? Nah, kalau ini juga bisa, maka manfaatkan sarannya sejak dahulu. Waktu sebelum berangkat, ini kepala sekolah mulai bergresur guru sedikit gresur, fungsikan semua itu. Laboratorium, lihat. Kalau kamu begitu pasti kamu akan jauh lebih pintar. Kenapa tidak? Karena sudah tersedia di sini. Ya. Kalau di mana itu sudah mulai sedikit lebih, mereka meneliti itu buah anggur itu. Apa buah anggur? Kita di sini nama anggur ya, bulu-bulu di dalam. Mereka meneliti zat yang ada di dalamnya itu. Lupa namanya. Dan itu dia juga sampai juara 2 tingkat nasional. Memang sudah dapat ini sebelum, tapi dia melihat ada yang lebih dari ini. Maka dia mendapatkan juara 2, ada yang lebih asli. Sekarang kalau itu, ya, bukan dapat apa itu. Waduh, apalagi masa-masa kamu ini, lihat bukan lihat itu apa, lihat banyak orang. Betul tidak? Iya, saya punya di rumah 2 orang. Saya lihat, bapak apa? 4 orang di dalam HP. Bukan mata-mata ada orang. Betul tidak? Iya, kurang ini ada orang di dalam HP ya. Saatnya kamu berada. Itu nanti kamu menjadi pemimpin yang luar biasa. Tidak perlu banyak kamu berada. Misalnya kalau kamu ketemu di matematika, kamu belajar itu. Yang lain kan tidak berada. Tapi itu yang menjadi konsen kamu. Begitu ya. Ini saya sampaikan supaya semangat kamu terkait dengan transformasi digital ini, kamu bisa menggunakannya tepat sasaran, bukan
saya perut sakit juga mau DFP bagaimana? Ada itu. Saya perut sakit itu obat bagaimana? Emang dia ini lewat HP ini obat. Obat kata-kata ya. Nanti kata-katanya yang disebut. Kamu tuh pasti badan begitu. Saya harap ya gunakanlah waktu ini ya sebelum kamu menyesal menjalani. Ya. Tampilkan kegiatan life skill yang lain. Mereka tampilkan bagaimana satu lagu dinyanyikan oleh 10 orang. Bagus. Itu mereka tampilkan. Ini hal yang positif, memberikan motivasi kepada teman-teman kamu yang lain yang bukan media sosial. Itu maksudnya. Bukan lihat bagi orang terus berpakai. Tidak boleh begitu terus ya. Ya. Baik, ada sekalian yang sama saya kasih. Aku benang merah ya, untuk menyatukan ke Indonesia kita. Kamu generasi muda bangkit, bangkit supaya kamu menjadi pemimpin yang mengglobal, pemimpin yang bisa diterima oleh semua orang. Ketika kamu mewujudkan ini, kamu kemana-mana itu nyaman, di mana-mana pun juga kamu nyaman, dan kamu adalah orang-orang yang diutus untuk melakukan itu oleh lembaga, karena lembaga juga itu yang memutuskan. Gitu, ya. Terakhir ini saya ucapkan pepatah lagu ya untuk kamu. Non presidentum film honor servir presidentum. Ini orang lain punya bahasa atau saya. Intinya begini ya. Bukan pakaian yang begitu bagus ini yang memberikan arti, tetapi apa? Yang kamu lakukan dengan otakmu itu yang memberikan makna bahwa kamu adalah siswa berkualitas di SMA Pancasila. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bapak. Selanjutnya simbolis pukulan gong yang dilakukan oleh Bapak Anselmus Panggabean SAG Kepala Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur yang didampingi oleh Romo Kepala Sekolah. Ya, dengan memohon rahmat dari Tuhan serta doa dari kita sekalian, ya, saya buka kegiatan revolusi tingkat SMAS Katolik Pancasila Borong di bawah tema moderasi beragama merajut kebersamaan dalam perbedaan Borong 26 Juni 2024 dengan resmi. Apresiasi yang luar biasa, tantangan paling luar biasa untuk pembukaan seluruh kegiatan